Halo semuanya, kembali lagi ke channel ini. Kemarin gue udah bikin video fakta-fakta anime Charlotte. Setelah gue buat video itu, kayaknya menarik juga untuk mengetahui series-series yang lainnya. Hari ini gue mau bahas mengenai series isekai yang lama, yaitu Mondai Taichi. Gue suka banget anime Mondai ini. Bahkan kalau mau dibilang, anime ini ada di 10 besarnya lah top anime isekai yang pernah gue tonton. Saking bagusnya menurut gue. Ceritanya nggak pasaran, skill-skill karakternya juga menarik banget. Sayangnya cuma nggak populer aja. Padahal kalau pihak penerbitnya mau invest ke series ini, bisa aja Mondai ini nyaingin Sword Art Online. Karena emang bagus banget ceritanya. Kalau kalian tahu anime No Game No Life, nah anime ini sama kayak gitu ceritanya. Sama-sama game. Bedanya cuma No Game No Life, selesainya lewat game. Mondai Taichi ini selesainya pakai pertarungan. Itu yang menurut gue yang membuat cerita ini menarik banget. Gak hanya sekedar game doang, tapi langsung gelut. Kalau kalian bosan dengan isekai OP yang kayak umumnya itu, yang ceritanya absurd kayak gitu, nah anime ini solusinya. Gak hanya MC-nya aja yang OP, bahkan seluruh karakter di ini cerita OP semua. Jadi nggak usah pakai lama lagi, yuk langsung kita gasin. Satu, banyak karakter atau plot di cerita Mondai Taichi ini mengambil referensi dari folklore dan mitologi di dunia nyata. Seperti contoh, Guild Grim Grimoire Hamelin berdasarkan cerita di dunia nyata, yaitu Pit Piper of Hamelin. 2. Cerita Mondai diterbitkan dikarenakan Taro Tatsunoko, sang autornya, memenangkan penghargaan di Sneaker Award untuk ceritanya yang berjudul Equation. 3. Cerita Mondai Taichi ini adalah cerita pertama Taro Tatsunoko yang diterbitkan. Akibat penghargaan untuk ceritanya yang berjudul Equation tersebut, sang autor diberi kesempatan untuk mempublikasikan ceritanya, dan cerita Mondai Taichi ini yang dipilihnya untuk diterbitkan. 4. Ilustrator novel Mondai Taichi, yaitu Amano Yu, terpilih untuk mengilustrasikan novelnya dikarenakan dia bisa menggambar telinga kelinci yang imut dibandingkan dengan ilustrator yang lainnya pada saat itu. 5. Autor Mondai Taichi awalnya ingin membuat cerita Mondai Taichi ini menjadi cerita fantasi biasa tanpa isekai. Tetapi dia berpikir ulang, cerita tersebut tidak akan laris. Makanya dia membuat ulang ceritanya, di mana para MC-nya berasal dari dunia lain atau isekai. Dan untuk membuatnya berbeda dari cerita isekai yang lainnya, dia membuat para MC-nya datang dari zaman-zaman yang berbeda. 6. Awalnya autor Mondai Taichi ingin membuat cerita fantasi yang sedikit ringan story-nya, yang hanya fokus pada satu kota saja. Tetapi staf penghargaan Sneaker menyarankan untuk memperluas world building-nya. Makanya cerita Mondai Taichi ini luas banget. Banyak referensi-referensi yang diambil dari berbagai sumber. 7. Akibat kemiripan Mondai Taichi dengan No Game No Life, kedua series tersebut sering dibanding-bandingkan. Dan sampai sekarang kedua fandom dari series tersebut masih suka berdebat tentang yang terbaik dari keduanya. Coba menurut lu, bagus mana? No Game No Life atau Mondai Taichi? 8. Kalau kalian lihat animenya, kayaknya mereka ini anak-anak yang baik, yang mau menolong guild yang kesusahan tanpa pamrih. Padahal MC Mondai Taichi ini, ketiganya pada dasarnya egois dan tidak benar-benar peduli dengan guild no name, kalau kalian sadari. Contoh, Izayoi sejak awal langsung menyatakan dia melakukan sesuatu tidak lain agar membuat dirinya terhibur. Jadi selama ini Izayoi hanya untuk bersenang-senang doang tujuannya. Azuka, dia tidak peduli akan kematian seseorang. Selama dia dianggap jahat olehnya, maka orang tersebut layak untuk mati. Istilah kerennya pay appeal to appeal. Jadi kalau menurut Azuka lu jahat, ya lawan aja sampai end. Kejahatan dibalas dengan lebih jahat. Ya tentu aja, jahat enggaknya tergantung menurut Azuka. Dan karakter Yo tidak memiliki ketarikan lain selain binatang dan mencari teman. Kalau kalian lihat karakter Yo ini, pada dasarnya dia cuma pengen punya teman sebanyak-banyaknya doang tujuannya. 9. Karakter Izayoi berada di peringkat 7 untuk karakter anime cowok terbaik berdasarkan Chronolike novel Gasugoi. 10. Diperlihatkan di animenya ada scan kucing Yo yang berendam di air. Menurut kalian pasti aneh kan? Kok kucingnya nggak takut sama air? Tetapi faktanya emang kucing nggak takut dengan air. Kucing pada dasarnya takut itu pada suhunya. Ya, mereka benci itu karena airnya dingin. Jadi selama suhunya pas, kucing itu baik-baik aja kalau dia mau mandi. Makanya di anime ini kucing Yo berendam di air onsen, yang notabene air hangat, makanya dia suka. 11. Di ending animenya diperlihatkan para karakternya menari dengan gaya chibi. Nah, gerakan Izayoi itu gerakan breakdance. Dan gerakan Yo itu di endingnya itu gerakan dari MC Hammer di lagunya berjudul You Can Toast This. 12. Kalau kalian perhatikan karakter Azuka sama Rin mirip banget. Sama-sama anak orang kaya, sama-sama sombong, sama-sama rambut hitam juga. Dan yang lebih mirip lagi, sama-sama pakai baju merah juga. Gue nggak tahu apakah autornya terinspirasi dengan Rin atau enggak. Tapi coba komen di bawah, mirip nggak mereka berdua? 13. Gak cuma Azuka yang mirip dengan Rin, tetapi kucing Yo juga, kalau kalian perhatiin, mirip banget sama kucing Samisen.
dari anime Haruhi Suzumiya. Gak cuma warnanya aja yang sama, tetapi kedua kucing ini sama-sama memiliki kemampuan untuk berbicara juga. 14. Di ending episode 4 ketika klip Chibi, Izayoi diperlihatkan memakai topeng Tuxedo dari anime Sailor Moon. 16. Di episode 6-nya, pada saat Azuka bertarung, di sana Azuka menggunakan gerakan Shining Wizard. Yang anehnya, seharusnya gerakan tersebut belum ada, karena Azuka berasal dari waktu yang berbeda, yang dimana gerakan tersebut belum muncul. 16. Seperti yang kita ketahui, Izayoi ini sering banget manggil Azuka dengan sebutan Obasan, atau di bahasa Indonesianya Bibi. Nah, gara-gara ini banyak banget teorinya, bahwa kemungkinan aja Izayoi ini sama Azuka memang memiliki hubungan. Seperti yang kita ketahui, bahwa Izayoi berasal dari era modern, dan Azuka berasal dari era setelah perang. Kemungkinan aja nenek atau bibi Izayoi itu beneran Azuka. Bisa aja kayak gitu, Izayoi ini memiliki hubungan darah sama Azuka ini. Ingat cerita Mondai Taichi ini pakai konsep multiverse, antar waktu. Jadi kalau ada Azuka yang masuk isekai, ada juga Azuka yang tetap di bumi. Nah, generasi-generasi Azuka yang selanjutnya ini, yang kemungkinan aja itu Izayoi. Gimana menurut kalian? Kalau kalian sadar, dunia Mondai Taichi ini, yaitu Litter Garden, seperti kebalikan dari dunia Pandora Heart, yaitu Abyss. Di Abyss, dunianya digambarkan menakutkan dan gelap. Sedangkan Litter Garden, dunianya digambarkan cerah dan ceria. Gak cuma itu aja, Kurosaki juga seperti kebalikan dari Black Rabbit, yang sama-sama memiliki arti kelinci hitam juga. Gak mungkin kesamaan-kesamaan ini cuma kebetulan doang kan? 18. Di animenya, Kurosaki dengan bangga bilang bahwa dia masih perawan lebih dari 200 tahun. Nah, dari perkataannya ini, kemungkinan aja Kurosaki ini gadis kuil. Karena Kurosaki ini juga memiliki skill dengan nama Monshrine yang identik dengan kuil. 19. Di episode 1 animenya, pada saat Kurosaki memperkenalkan Gift Game, nah gaya tulisan Gift Game itu sama banget dengan tanda selamat datang di Las Vegas. 20. Pada 2012, novel Mondai Taichi ini berada di peringkat 6 untuk novel terfavorit, mengalahkan novel Opry Company yang berada di peringkat 7, dan yang peringkat satunya adalah novel Norin, peringkat 2-nya novel Oregairu. 21. Pada tanggal 13 Juli 2021, di Twitternya, author Mondai Taichi ini men-tweet bahwa dia akan hiatus dulu untuk menggarap cerita Mondai Taichi ini karena alasan kesehatannya dan masalah dengan pihak penerbitnya juga. Alasan dia hiatus, gue nggak tahu ini masalah duit atau apa yang menyebabkan dia berhenti, tapi kayaknya emang jelek juga nih perusahaannya. Mondai Taichi itu udah panjang banget ceritanya, bro. Ayolah lanjutin dong animenya, kita sekeren ini lu sia-siain. Untuk sekarang musim isekai, kasihin aja coba. Isekai smartphone aja dapat season 2-nya. Masa ini enggak? 22. Di animenya diceritakan bahwa Guild No Name ini kalah dari Raja Iblis dan diambil nama dan benderanya. Nah, nama asli Guild No Name ini adalah Arcadia sebelum diambil oleh Raja Iblis. 23. Kurosaki ini mirip banget dengan Raisen Udongoen Inaba dari Tahu Project. Kalau kalian perhatiin. 24. Pasti kalian penasaran kenapa namanya Kurosaki atau kelinci hitam kalau di bahasa Indonesianya. Padahal kagak ada elemen item-itemnya. Nah, nama itu diambil oleh orang tuanya karena pada saat Kurosaki lahir, emang rambutnya berwarna hitam. Tetapi seiring bertambahnya usia dan energi yang dia serap dari cahaya bulan, rambutnya berubah menjadi warna yang lebih terang. 25. Di animenya, pada saat Guild No Name ingin bertarung dengan Perseus, seharusnya Io yang memberitahu tentang mitologi Perseus itu. Tetapi peran itu diubah menjadi Izayoi di animenya. 26. Sebelum datang ke Isekai, Io terlahir dengan sangat lemah. Alasan dia bisa kembali normal sekarang karena ayahnya mengasih kalung yang memiliki skill untuk menyalin. Kekuatan pertama yang Io salin adalah daya hidup kucingnya yang konon memiliki 9 nyawa. Makanya Io bisa memiliki tubuh yang sehat lagi. 27. Author Mondai Taichi mengatakan bahwa karakter Izayoi awalnya adalah salah satu karakter perempuan di ceritanya yang berjudul Equation tadi. 28. Di opening animenya, kalau kalian teliti lagi, diperlihatkan Izayoi menggunakan skill pilarnya dalam gambar hitam putih. Tetapi di animenya kagak pernah bakal ada tuh skill, karena animenya udah nggak lanjut lagi. Kayaknya pihak komite produksinya nih anime mau garap cerita Mondai Taichi ini sampai Izayoi pakai tuh skill, tetapi nggak jadi. Gue nggak tahu alasan pastinya kenapa. Kenapa harus ditampilin di openingnya tuh skill? Kalau animenya sendiri gak sampai sana adaptasinya. Coba gimana menurut kalian? Dah, mungkin cukup itu aja, Jok. Gue udah nyari kemana-mana, sulit banget buat nulis lagi. Sebenarnya banyak, tetapi kebanyakan itu dari novelnya. Kalau gue tulis juga di sini, nanti spoiler banget. Jadi gue harus milih-milih yang mana aman, yang udah ditampilin di animenya. Untuk kalian yang suka cerita kayak Tauru sama No Game No Life, nah cerita Mondai Taichi ini solusinya. Karena nih cerita sumpah keren banget, Jok. Referensinya luas banget, storynya aja berbobot banget. Serius nggak nyesel kalau kalian baca langsung novelnya. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika kalian ada pesan-pesan buat gue,
dan ingin membantu channel ini, bisa klik Saweria di deskripsi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe di bawah. Kalau kalian mau request bahasa lainnya, bisa langsung komen aja. Terima kasih untuk yang udah nonton, dan sayonara semuanya.